Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa pergantian siang dan malam, rasa dingin, panas, haus dan dahaga, sehingga pada malam hari ini kita sedang masuk di malam yang terakhir, malam 30 di bulan suci Ramadan. InsyaAllah semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan insyaAllah lipat gandakan pahalanya. Dan insyaAllah kita berdoa semoga kita sampai di Ramadan akan datang. Saya teringat tahun 2013 saya diamanahkan ceramah Ramadan di daerah Wajo. Kebetulan imamnya di sana itu adalah guru kiai dari Pondok Pesantren Asadiyah. Dia bilang nanti di ruku terakhir, sujud terakhir, katanya saya tidak tahu di mana landasannya. Dia bilang nanti di sujud terakhir tarwih berdoa supaya umurnya dikasih sampai Ramadan tahun 2027. Saya masih ingat itu, kalau tidak salah namanya Kiai Haji Abdul Rahim. Dia sudah almarhum. Dia bilang kalau nanti sujud terakhir, pas sujud terakhir tarwih, rakaat terakhir, di dalam sujud itu berdoa, ya Allah, kasih sampailah umur saya di Ramadan akan datang. Sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan jangka pendek yaitu kebahagiaan duniawi, kemudian kebahagiaan jangka panjang adalah kebahagiaan ukhrawi. Nah, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, banyak orang yang menganggap bahwa bahagia itu, ukuran kebahagiaan seseorang itu, Pak, ketika dia sudah memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, sudah menganggap bahwa dia sudah bahagia. Padahal bukan itu ukuran kebahagiaan sebenarnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisal gina an kasratil ardu walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah orang yang bahagia orang yang banyak uangnya, rumahnya bertingkat, uangnya bertriliun-triliun di bank. Bukan itu yang menjadi ukuran kebahagiaan. Walakinnal gina ginan nafs. Tapi kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Apalah artinya rumah yang bertingkat, mobil yang banyak, tapi hati kita tidak tenang. Bisa kita lihat banyak di antara kita lihat di media-media sosial orang kaya, tapi justru tidak bahagia. Kenapa saya katakan tidak bahagia? Banyak terjadi seperti perselingkuhan dan lain, banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan. Berarti dia tidak bahagia. Tapi kebahagiaan itu sebenarnya adalah ginan nafs, adanya ketenangan hati. Nah, kunci kebahagiaan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tanda-tanda orang yang bahagia itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Arba'atu min sa'adatil mar'i an takuna saujatuha sholihan, auladu abraran wa hultatu ma'as sholihin,
wa antakuna rizquhu fi biladina. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda orang yang bahagia, artinya ciri-ciri orang yang bahagia itu antakuna saujatuha solihan, memiliki pasangan hidup soleh, baik. Atau kalau laki-laki memiliki istri yang soleh, kalau perempuan memiliki suami yang soleh, yang baik. Nah, persoalan soleh, terutama istri yang soleh, bagaimana kategori istri yang soleh? Istri yang soleh itu istri yang baik, soleha, itu taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah suami. Tapi perintah kepada Allah sifatnya mutlak, mesti dia laksanakan, tidak ada tawar-menawar. Tapi taat kepada suami itu relatif. Selama suami memerintahkan kepada hal-hal yang tidak dilarang oleh agama, maka wajib kita taati. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Harus kita taat kepada suami selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi ketika suami memerintahkan kita kepada yang tidak, bukan ketaatan kepada agama, tapi diperintahkan kepada dosa. Misalnya suami melarang kita sholat. Jadi kalau ada suami yang larang istrinya sholat, istri itu tidak boleh taat. Kenapa? La ta'at li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan seorang makhluk dalam kemaksiatan. Dan melarang orang melaksanakan sholat itu, saya kira itu adalah kemaksiatan, karena sholat itu adalah perintah agama. Kalau ada misalnya juga istri, suami menyuruh istrinya pergi mengambil haknya orang, atau dalam bahasa lain mencuri, itu juga tidak boleh ditaati. La ta'ati li makhlukin bi maksiatil halik. Tidak ada ketaatan satu makhluk kepada kemaksiatan. Inna ma ta'atu bi ma'rufin. Sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada hal-hal yang ma'ruf. Jadi selama yang diperintahkan oleh suami itu adalah sesuatu yang baik, maka wajib kita taati dan taat kepada suami. Nah, seorang istri harus taat kepada suami karena suami itu adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi kita itu perempuan adalah rakyat, laki-laki adalah pemimpin tak. Meskipun sebenarnya hadis ini itu sebenarnya kalau ditafsirkan itu kata ar-rijalu itu sebenarnya ada ulama menafsirkan itu bukan sebenarnya laki-laki secara jenis kelamin. Ar-rijalu itu berasal dari kata ar-rijalu. Ar-rijalu itu artinya kaki. Kaki itu berfungsi sebagai tumpuan. Ulama ada mengartikan bahwa di sini terkait persoalan memiliki kemampuan, karena ayat ini sebenarnya banyak yang artinya ayat ini turun berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tapi banyak ingin menghubungkan dengan kepemimpinan, sehingga ada yang mengkritisi perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin. Ada yang tidak sepakat perempuan tidak bisa jadi pemimpin, tapi ulama lain menganggap bahwa perempuan bisa saja jadi pemimpin, tapi yang penting bukan pemimpin yang tertinggi. Karena dalam kehidupan rumah tangga ar-rijalu itu artinya ar-rijal itu bukan murni jenis kelamin. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa yang dipakai. Laki-laki terkadang kita menggunakan al-unsa, perempuan, terkadang juga menggunakan laki-laki az-zakar. Zakar ditartikan adalah laki-laki, tapi laki-laki yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan jenis kelamin, artinya fisik, betul-betul laki-laki. Kalau az-zakar selalu berpasangan al-unsa, kalau ar-rijal itu selalu berpasangan dengan an-nisa. Ar-rijal di sini menunjukkan arti kematangan, kemampuan, bukan jenis kelamin. Jadi perempuan bisa saja jadi pemimpin ketika memiliki kemampuan, kematangan menjadi pemimpin. Ini dalam konteks kehidupan kepemimpinan dalam kehidupan sosial.
Tapi dalam kehidupan rumah tangga, perempuan tetap jadi pemimpin, tetap laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, istri harus taat kepada suami. Jangankan persoalan yang lain-lain, mengajak saja istri ke dalam kamar, lalu istri tidak mau taat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Iza da'a ar-rajul imratuhu ila firasihi fabatal gatbana la'natuhal malaikatu hatta tusbih." Iza da'a ar-rajulu ila firasihi da'a ar-rajul imratuhu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya masuk di dalam kamar. Ya, mungkin mengerti Miki semua kalau suami itu memanggil istrinya masuk di kamar. Itu maknanya. Ketika suami memanggil istrinya masuk di dalam kamar, kemudian istrinya tidak mau karena mungkin siang harinya bertengkar sepanjang hari, akhirnya dia balas dendam malamnya tidak mau mengikuti perintah suami. Apa kata Rasulullah? Laknatuhal malaikatu hatta tusbi. Perempuan itu, istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai terbit fajar. Jadi seorang istri harus taat kepada suami selama yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang baik. Dan sekira mengajak suami istri ke dalam hadis Rasulullah, apabila seorang suami memanggil istrinya masuk di dalam kamar, itu adalah hal yang menjadi kewajiban. Jadi kalau siang hari misalnya kita karena tidak ada kehidupan rumah tangga itu tidak ada pertengkaran. Tidak ada bukit, kata pepatah, tidak ada bukit tak berduri. Artinya tidak ada rumah tangga, tidak ada percekcokan. Kalau misalnya siang hari kita ada permasalahan dengan pasangan kita, di malam hari lupakan. Jadi itu yang namanya istri yang soleha, taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah suami. Hadirin sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha itu merupakan perhiasan, Pak, perhiasan dunia. Hadis Rasulullah mengatakan, al-mar'atu ad-dunya mata'u wa khairu mata'u al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha, istri yang soleha. Istri yang soleha itu adalah istri yang taat kepada perintah agama. Kemudian taat kepada perintah suami. Tapi kita juga suami harus juga tanggung jawab itu besar. Karena kapan nanti di hari kemudian bagus sholat tak, bagus puasa tak, tapi istri tak tidak pernah kita suruh sholat, tidak menutup aurat. Nanti kalau kita masuk surga nanti kita keberatan. Nanti istrinya keberatan, saya tidak sepakat kalau suami saya masuk surga karena amalnya, karena di dunia tidak pernah menyuruh saya sholat. Jadi kewajiban kita seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawabnya itu bagaimana menyuruh istri kita untuk taat kepada agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, berarti diri kita jaga diri kita dari api neraka. Wa ahlikum nara, ahlikum nara di sini artinya keluargamu, masuknya istri, masuknya anak di situ. Jadi tanggung jawab kita itu. Tapi jangan juga suami, istri yang sholat, suami tidak sholat. Ini. Kemudian selanjutnya ini ciri yang pertama, tanda orang yang bahagia apabila memiliki pasangan yang baik, yang soleh. Kalau suami memiliki istri yang soleh, kalau perempuan memiliki suami yang soleh, artinya suami yang baik, taat kepada perintah agama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bahagia adalah waladu abroran. Ini yang kedua juga, memiliki keturunan atau anak yang baik. Yang mana dimaksud keturunan yang baik, anak yang baik? Anak yang soleha, anak yang taat kepada perintah orang tua, berbakti kepada orang tua, dan taat kepada perintah agama. Makanya kesuksesan di dalam kehidupan, sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga bukanlah ketika kita mengatakan anaknya ada yang jadi pegawai negeri, ada menjadi polisi, tentara. Itu hanya sukses dalam kehidupan dunia. Tapi sukses terbesar sebenarnya ketika kita mampu mencetak anak yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Karena anak inilah nanti menjadi investasi amal jariah. Ketika kita meninggal, hanya 3 yang tidak terputus amalnya. Iza mata bani Adam in qata amalihi, apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya. Apa yang maksud terputus? Tidak bertambah. Tidak ada lagi amal
pahala sholat kita dapatkan karena kita sudah meninggal tidak sholat. Berhenti sholat, tidak sholat berarti tidak ada pahala kita dapatkan. Maka terputuslah puasa, tidak ada lagi penambahan ibadah pahala puasa kan kita sudah meninggal. Tapi illa min salasa, kecuali 3 tidak terputus. Sedekatun jariyah, sedekah yang jariah, seperti itu uang yang kita sumbangkan di pembangunan masjid, di pondok pesantren, itu tidak terputus. Kemudian yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladu salihan, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi termasuk kunci kebahagiaan Pak, termasuk ciri kebahagiaan kalau kita memiliki anak yang baik, penghafal Al-Quran, taat perintah agama, tak berbakti kepada orang tua, suatu tanda bahwa Anda memiliki kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyaknya harta, jabatan, bukan itu ukuran. Belum tentu kita banyak uang kita bahagia, tenang pikiran tak belum tentu. Bahkan justru sebaliknya, banyak uang banyak pusing, banyak pikiran. Kemudian selanjutnya adalah wahultatu ma'as sholihin. Salah satu ciri tanda kebahagiaan wahultatu ma'as sholihin adalah bergaul atau hidup di tengah-tengah orang baik. Kenapa? Karena sikap seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa saya katakan kalau kita hidup dengan orang yang saleh, orang yang rajin beribadah, kita juga kita juga menjadi saleh, rajin beribadah. Tapi ketika kita hidup di orang-orang yang tidak baik, jauh dari agama, selalu melakukan kemaksiatan, tidak lambat laun nanti kita juga terpengaruh. Maka satu kebahagiaan itu apabila kita hidup di lingkungan orang-orang yang baik. Makanya ketika kita ingin mencari lingkungan yang strategis, carilah lingkungan atau tempat di mana tempat itu orang-orang yang di sekitar situ adalah orang-orang baik. Karena itu berpengaruh juga tentang kondisi kita, kebahagiaan kita. Bagaimana kalau kita hidup di orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Ini biasa kita lihat baru-baru di media sosial ada yang terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan tetangganya itu semuanya orang melakukan kemaksiatan, mengganggu ketika kita tidur. Pesta-pesta akhirnya ditegur, marah, akhirnya terjadilah pertikaian. Makanya ketika kita ingin mencari satu lingkungan, lihatlah lingkungannya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah tanda kebahagiaan adalah warisku fi miladina, rizkinya ada di negaranya. Artinya maksudnya di sini kita mencari rezeki di negara kita sendiri tanpa harus kita keluar dari negara yang jauh. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan malam terakhir, saya simpulkan tadi ceramah yang terakhir yang saya sampaikan untuk ceramah Isya, karena nanti subuh insyaallah masih saya isi. Kesimpulannya bahwa 4 tanda atau ciri kebahagiaan. Yang pertama, antakuna saujatuha sholihan, memiliki pasangan yang baik, saleh. Kemudian yang kedua, awaladu abaroran, punya anak keturunan yang saleh, yang baik, taat kepada perintah agama dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wahultatu ma'as sholihin, bergaul atau hidup di tengah-tengah orang baik. Kemudian yang terakhir adalah biladi fi rizquha fi biladina, rizkinya ada di negaranya. Demikian sebelum saya turun di tempat yang mimbar ini, karena kurang lebih kalau tidak salah 60 kali saya berdiri di atas mimbar ini kalau saya hitung-hitung, karena setiap saya ceramah itu selalu saya video. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat video-video saya selama saya ceramah di Bade ini ada di YouTube saya. Karena ini kenapa, mungkin ada yang bertanya kenapa saya selalu bawa HP di atas mimbar, saya rekam. Jadi semua tema-tema yang saya sampaikan di sini, ceramah yang saya sampaikan sudah masuk di YouTube saya. Jadi saya hitung-hitung kalau tidak salah 60 kali saya berdiri di atas mimbar ini, karena ada semua di YouTubeku. Dari 60 kali ini mungkin ada perkataan-perkataan saya, misalnya ada yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan para jamaah,
atau ada kelakuan perilaku saya yang kurang berkenan, tidak sesuai, tidak bertentangan dengan apa yang kita harapkan, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Kata Rasulullah, al-insanu mahallul hata'i wan nisyan, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan hilap. Jadi kalau saya hilap dalam berucap atau bertingkah, mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sebelum saya tinggalkan kampung ini, tolong dimaafkan jika ada kesalahan saya selama berada di Kelurahan Bade ini, Distrik Edera, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Mohon dimaafkan. Kemudian saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah Masjid Al-Huda, Kelurahan Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya. Dan saya terkhusus saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kita, Pak Muslimin, yang telah menghubungi saya beberapa bulan yang lalu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ketua PKM Kusuma Jati Wijayat SPD. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang saya selalu temani hampir setiap malam selalu sama-sama adalah Bapak Akbar SPD dan Fahrul Rosi, Ustaz Dayat. Pak Dayat saya ucapkan terima kasih, dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Santoso dan Pak Ustaz Abdul Rahman, dan semua tidak bisa saya sebutkan tanpa satu persatu, tanpa terkecuali, termasuk Pak Umar Afandi dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikannya, atas pelayanannya selama saya berada di Bade ini. Karena begitulah kehidupan ini, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan, dan kita semua juga akan berpisah dalam arti kita akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju ke alam selanjutnya, alam ukhrawi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini dari awal saya melaksanakan tugas ceramah Ramadan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di ukhrawi. Kemudian kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.